presentasi beberapa scholarship provider yang nantinya teman-teman Sobat Neso bisa coba daftar dan juga cari dan gali informasi lebih lanjut tentang beasiswa-beasiswa dari pemerintah Indonesia juga maupun dari luar negeri. Untuk sesi siang hari ini, tepat di jam 2 nanti sampai dengan jam 3 siang, kita akan kedatangan Ibu Salamah Agung. Ibu Salamah Agung ini merupakan koordinator beasiswa Eropa dan Amerika Utara untuk program 5.000 Doktor Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya Dito Ali Pratama yang akan memoderatori dan juga akan mendampingi teman-teman untuk sesi siang hari ini. Saat ini saya menjabat sebagai alumni officer Nufik Neso Indonesia yang juga dulunya pernah ikut belajar melalui scholarship dari Mora Scholarship di Belanda, dan Bu Salama ini juga salah satu alumni Belanda. Nanti Bu Salama juga bisa bercerita lebih lanjut tentang aktivitas beliau selama di Belanda dan juga pastinya akan memberikan informasi paling update tentang beasiswa 5.000 doktor ataupun beasiswa Mora Scholarship. Tanpa berpanjang kata, Bu Salama sudah hadir ya? Siap, sudah hadir Mas. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Salama. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas Dito. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta webinar kita kali ini ya. Perkenalkan, saya Salamah Agung. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Dito. Saya adalah koordinator beasiswa untuk wilayah Amerika Utara, Australia, dan Eropa. Jadi banyak wilayah yang di-cover oleh kita ya. Senang sekali hari ini saya diundang oleh Neso untuk mengisi sesi siang ini. Terima kasih sekali lagi kepada Neso yang menjadi partner kita sudah beberapa tahun ini dan sangat membantu sekali dalam menjembatani kerjasama ambil 5.000 dokter di Kementerian Agama dengan universitas-universitas di Belanda. Baik Mas Dito, mungkin saya akan share screen ya teman-teman sekalian. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Nah, sebelum masuk tadi Mas Dito sudah sampaikan bahwa saya sendiri juga alumni dari Utrecht University di Belanda. Saya studi S3 di sana dengan beasiswa juga dari Kementerian Agama. Pada saat itu nama beasiswanya adalah Training Indonesia Young Leaders Program ya. Itu beasiswa dari Kementerian Agama yang memang sangat spesial dan khusus untuk selama 3 bulan, jadi selama 3 tahun saja dibuka. Dan untuk program doktornya hanya untuk 10 orang. Dan semua itu untuk dosen di bawah perguruan tinggi keagamaan Islam. Selain program dokternya juga ada program masternya selama 3 batch juga, ada beberapa kawan-kawan yang fresh graduate dari perguruan tinggi keagamaan Islam yang terlibat dalam program ini. Nah, kebetulan Mas Dito bagian dari program 5.000 dokter. Jadi ini wajah beasiswa Kementerian Agama yang baru gitu ya, untuk memberikan support kepada teman-teman perguruan tinggi keagamaan Islam baik negeri maupun swasta untuk melanjutkan studi baik S2 maupun S3 gitu. Ya, baik teman-teman sekalian. Nah, wajah baru ini namanya program 5.000 dokter. Mungkin sekilas tentang program 5.000 dokter itu sendiri. Ini diresmikan oleh Presiden Jokowi ya pada tahun 2014, tepatnya 19 Desember. Peresmian ini sebenarnya peresmian nama dari program 5.000 dokter ini. Karena sebelumnya di 2012 kami di Kementerian Agama juga sudah melakukan program serupa, namun namanya belum 5.000 dokter gitu ya. Kami sudah mengirimkan sekitar 30-an dosen dan tenaga kependidikan untuk studi dokter di luar negeri. Ya, lalu berlanjut 2013 dan 2014 ini secara official ditandatangani oleh Pak Jokowi sesuai dengan nawacitanya ya untuk mensupport pengembangan sumber daya manusia Indonesia melalui program 5.000 dokter. Awalnya juga ini tidak 5.000 teman-teman, awalnya itu 1.000 gitu ya, 1.000. Wah 1.000 ya, 1.000 terlalu sedikit katanya gitu ya.
Kenapa? Karena ternyata memang kita membutuhkan banyak sekali SDM doktor, ya, doctoral degree di perguruan tinggi keagamaan Islam. Ini kira-kira mengapa kita membutuhkan itu, ya? Salah satunya karena memang adanya transformasi institusi di tubuh pendidikan tinggi keagamaan Islam. Dari mulai 2002, kalau teman-teman pernah dengar ada namanya YIN Jakarta gitu ya, YIN mana gitu ya. Nah, di 2002 itu mulai kemudian beberapa YIN berubah menjadi universitas. Maka yang dulunya YIN Jakarta menjadi UIN Jakarta, Universitas Islam Negeri. Dan sampai di 2020 tahun lalu itu sudah ada sekitar 17 UIN. Nah, perubahan-perubahan inilah yang kemudian juga memicu kebutuhan dari SDM yang berkualitas. Selain itu juga secara statistik, ya, ini diambil per Agustus 2020 kemarin, memang kalau dilihat dari statistiknya kita sangat sekali membutuhkan dokter yang banyak, ya. Karena dari 39.000 hanya 13% saja yang baru holding doctoral degree, ya. Sementara yang magister masih sangat banyak dan ini harus segera dipangkas. Ya, harus segera pindah ke sebelah kanan, ya, ke doktor. Nah, ini yang real case-nya, ya, real situation-nya seperti ini. Sehingga kalau tadi 1.000, wah, kalau 1.000 tidak signifikan dong naiknya, kan gitu ya. Maka kemudian muncullah angka 5.000. 5.000 pun teman-teman sekalian, kalau dilihat dari angka ini sebenarnya ya masih kurang jauh gitu ya. Meskipun kelihatannya bagi kami sendiri secara internal 5.000 itu angka yang sangat wow gitu ya. Wah, 5.000 dokter gitu ya. 5.000 dokter itu sudah sangat luar biasa. Namun sejujurnya kalau dilihat dari kebutuhan itu masih sangat jauh. Nah, 5.000 dokter sendiri tidak semuanya ke luar negeri, teman-teman ya. Kita bagi menjadi 2 region ya, ada yang luar negeri dan ada yang dalam negeri. Ini kira-kira skemanya. Di awal memang skemanya hanya 5 tahun dan untuk luar negeri kita targetkan 1.000 dalam 5 tahun dan dalam negeri 4.000 dalam 5 tahun. Namun pada perjalanannya memang banyak sekali hal-hal yang kita evaluasi gitu ya, sehingga 5.000 dokter tidak lagi dimaknai untuk 5 tahun, tetapi dimaknai untuk memang pengembangan secara menyeluruh gitu ya. Nah, ini kira-kira struktur organisasi kami. Jadi kita memang di program flagshipnya Kementerian Agama, sehingga memang ditempatkan pada posisi yang dalam tanda kutip ya agak spesial gitu ya, langsung di bawah Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Kita membuat sebuah project unit sendiri gitu ya, namanya Project Management Unit 5.000 dokter luar negeri, memang ini khusus untuk luar negeri. Kenapa harus demikian? Karena memang Pak Dirjen Prof. Kamarudin, Pak Dirjen yang lalu ya, Prof. Kamarudin ini menginginkan sekali ada percepatan dari program yang luar negeri terutama, karena memang seiring berjalan waktu kita mengevaluasi banyak sekali hal-hal yang harus kita support gitu ya, berbeda dengan teman-teman yang akan pergi ke dalam, akan studi di dalam negeri. Nah, ini kira-kira secara umum program kami ya di 5.000 dokter luar negeri. Itu ada beasiswa penuh dan bantuan penyelesaian studi. Di beasiswa penuh kita ada program reguler dan juga program kerjasama. Bantuan penyelesaian studi juga hanya diberikan kepada mereka yang studinya di luar negeri, gitu ya. Jadi sudah habis beasiswanya, misalnya beasiswa dari mana sebelumnya gitu sudah habis, tapi belum selesai studinya, bisa meminta bantuan kepada program ini. Nah, terkait program kerjasama saat ini ada 3 macam program di 5.000 dokter luar negeri ya. 2 macam ya, ada program kerjasama yang menjadi pilihan tempat studinya direct langsung dengan universitas yang berpartner dengan kami. Tapi ada juga program kerjasama yang khusus, yaitu program kerjasama S2 lanjut S3. Jadi kita namakan Integrated Master Doctor Program. Ya. Nah, kalau program reguler secara umum didefinisikan sebagai program di mana penerima beasiswa dapat mendapatkan kebebasan sepenuhnya untuk memilih universitas dimanapun mereka inginkan, gitu ya. Tentunya tidak sembarang universitas,
Kami ada sistem sendiri untuk bisa mengakses universitas-universitas mana yang bisa kita approve. Nah, ini sejauh ini ada 8 program kerjasama. Program kerjasama di 5.000 dokter ini. Ada Maura McGill, Scholarship on Religion and Society. Jadi teman-teman bisa masuk ke McGill University dengan program ini. Kemudian ada Maura ATN Research and Innovation Scholarship. Ini dengan 4 university besar di Australia dalam hal inovasi dan riset. Ada Maura French Scholarship on Applied Science and Technology. Jadi ini kerjasama Kementerian Agama dengan 6 politeknik negeri di Prancis yang menitik beratkan kepada Applied Science dan Technology. Terus ada Maura Leiden Scholarship on Religion and Society. Nah, ini khusus kerjasama Kementerian Agama dengan Leiden University. Seperti yang mungkin teman sebagian sudah tahu bahwa Leiden University memiliki ikatan yang sangat kuat dengan Kementerian Agama jauh, mungkin sekitar 20 tahunan yang lalu, gitu ya. Nah, kita masih mengupayakan untuk terus mengikat kerjasama ini melalui program 5.000 dokter luar negeri. Ini hanya salah satu program saja. Kita bekerjasama dengan Leiden, sementara ada program-program lain juga di Kementerian Agama yang kerjasama dengan Leiden University. Nah, untuk program 5.000 dokter ini dengan Leiden University, kita tema kerjasamanya di Religion and Society. Jadi teman-teman yang memiliki research tentang seputar Religion and Society bisa masuk ke dalam program ini. Nah, selanjutnya ada Maura Coventry Scholarship on Trust, Peace, and Social Relations. Ini di UK ya, di Coventry University. Kita mengembangkan kerjasama ini karena melihat adanya kekhasan dari Coventry University, terutama di bidang Trust, Peace, and Social Relations. Dan ini juga sejalan dengan visi misi ya, kegiatan di perguruan tinggi keagamaan Islam. Maka kita membentuk kerjasama dengan Coventry. Terus ada Special Pathways Leading to PhD. Ini kita bekerjasama dengan beberapa universitas di Australia yang memberikan pathways, gitu ya, memberikan pathways jalan cepat untuk teman-teman bisa memulai studi doktoralnya. Nah, dalam program ini university partners kita memberikan additional pre-sessional program. Ya, jadi teman-teman bisa memulai start bahasa Inggris di sana, gitu ya, sampai kemudian memulai studi di sana. Selanjutnya ada Maura Canals West University Scholarship on Arabic Teaching. Ini dengan Canals West University di Egypt. Karena kami melihat banyak sekali juga potensi dari SDM perguruan tinggi keagamaan Islam yang memang membutuhkan support di Arabic teaching. Selama ini kita mencari berbagai resource ya, berbagai sites untuk bagaimana teman-teman ini meningkatkan kemampuan Arabic teaching-nya di luar negeri, gitu ya. Dan Canals West University menjadi salah satu destinasinya. Selanjutnya Maura Institute of Arab Research and Studies di Arabic ya, khusus untuk bidang studi filologi. Nah, ini juga kami melihat memang ada potensi teman-teman dari perguruan tinggi keagamaan Islam untuk mengembangkan keilmuan filologinya, sehingga kita memberikan support kerjasama dengan Arabic di sini untuk membuka program beasiswa 5.000 dokter di sana. Nah, sementara yang terakhir dengan IMD ya, Integrated Master Doctor, ini memang beasiswa unik ya, dan khusus diberikan kepada fresh graduate dari perguruan tinggi keagamaan Islam untuk menempuh studi doktornya dari S2. Jadi S2 ke S3 itu satu paket, gitu ya. Jadi instead of S2 sendiri terus selesai gitu, terus nanti S3-nya cari beasiswa lain, maka kita membuat satu kesatuan S2 dan S3, beasiswa S2 dan S3, dan itu maksimal 4,5 tahun ya di luar negeri. Nah, kalau Mas Dito kan hanya S2 saja. Nah, sekarang kita create satu program gimana caranya S2 dan S3 dalam satu program gitu ya, dan teman-teman terbaik dari perguruan tinggi keagamaan Islam fresh graduate. Nah, ini kira-kira proses bisnisnya, saya kira meroleh sama dengan banyak beasiswa yang teman-teman sudah tahu ya. Jadi ada registrasi, terus ada
seleksi administratif, ada seleksi akademik, terus ada preparasi language sama akademik juga. Jadi setelah di announce to be our awardees, nanti teman-teman diberikan scholarship untuk pengembangan bahasa dan akademiknya. Terus baru kemudian memulai studi di luar negeri. Jadi kita benar-benar menyiapkan teman-teman dari awal gitu ya, sebelum terjun ke pendidikan dokter di luar. Nah, untuk siapa sih gitu ya program 5.000 dokter ini? Teman-teman, memang program ini sangat spesial dari Kementerian Agama dan ditujukan untuk dosen perguruan tinggi keagamaan Islam negeri atau swasta, ya, maupun dosen pada Fakultas Agama Islam di perguruan tinggi umum. Ya, jadi memang ini khusus untuk dosen dan tenaga kependidikan juga ya, tenaga pendidikan pada perguruan tinggi keagamaan Islam negeri ataupun swasta. Dan juga PNS pada unit Excellence 1 Kementerian Agama Pusat. Nah, khusus untuk program IMD yang tadi saya sampaikan, Integrated Master Doctor, maka kualifikasi pesertanya adalah fresh graduate dari perguruan tinggi keagamaan Islam. Jadi teman-teman yang baru lulus dari UIN, YIN, STIN, STIA apa gitu ya, IAI apa, negeri maupun swasta, itu bisa melamar untuk program IMD, Integrated Master Doctor. Nah, ini beberapa supporting programs. Jadi teman-teman kita juga sangat memahami betul gitu ya bahwa untuk memulai studi doktoral itu tidak mudah, sehingga kita memberikan support ya, sebagai landasan gitu ya, modal bagi teman-teman bisa memulai. Yang pertama untuk potential candidates kita biasa melakukan sosialisasi, expo pendidikan dan talent scouting ya. Dan ini program baru kita di 2018 sebenarnya ya, 2018 ini merupakan program penjaringan potential candidates. Jadi kita sebarkan program ini dan terbatas hanya untuk 30 orang di setiap titik. Kita biasanya ada 3 sampai 4 titik ya. Indonesia bagian barat, timur, mana ya? Pokoknya dari Sabang sampai Merauke itu ada 3 titik tuh di situ, ya. Nah, kita umumkan bahwa kita akan mengadakan pencarian bakat, pencarian bibit, ya, melalui talent scouting dan masing-masing titik 30 orang. Dan ini menjadi sebuah program yang sangat spesial juga karena dengan program ini kita bisa lebih melihat potensi-potensi calon awardee program 5.000 dokter yang memang sudah siap gitu ya. Kita menginginkan teman-teman yang sudah ready untuk bisa memulai karena itu akan men-shorten steps untuk memulai studi. Karena terus terang support untuk pengembangan bahasa dan akademik kita sangat terbatas ya, hanya 3 sampai 6 bulan. Sehingga ketika teman-teman itu memiliki modal yang kurang cukup, khawatirnya 6 bulan itu tidak cukup sehingga akan memperlama proses. Ya. Nah, setelah melalui support untuk potential candidates ini, kita juga memiliki support untuk awardees. Jadi once teman-teman di-assign to be our awardees, maka kita memberikan beberapa support ini. Yang paling utama adalah program persiapan bahasa dan akademik. Ya, program persiapan bahasa dan akademik itu maksudnya adalah teman-teman diberikan pelatihan intensif bahasa selama 3 sampai 6 bulan. Jadi benar-benar intensif di satu tempat dan teman-teman harus ngekos gitu ya, tinggal di dekat tempat itu gitu ya. Dan kita akan beri uang sakunya, kita akan beri tuition fee untuk kursusnya, kita akan beri juga biaya untuk tes bahasanya di ujung persiapan bahasa ini. Memang satu paket dan ini juga terus terang sangat spesial gitu ya. Memang benar-benar kita mengupayakan betul teman-teman ready untuk studi. Nah, di peran bahasa dan akademik ini tidak hanya mempersiapkan teman-teman untuk mendapatkan IELTS yang cukup atau skor bahasa yang memadai, tetapi juga mempersiapkan secara psikologi dan secara mentalnya, secara akademik, psikologi dan pokoknya semuanya gitu ya.
Situ kita akan memberikan materi tentang cross culture, memberikan materi tentang bagaimana dealing with supervisors, bagaimana creating good proposal dan segala macam. Selain itu tentu ada program pre-departure. Ini penguatan sebenarnya dari program cross culture program yang di persiapan bahasa dan akademik. Jadi di sini akan diberikan gambaran detail gitu bagaimana sih hidup di luar negeri itu, di Belanda dengan di Inggris tuh bedanya apa, di Prancis itu apa yang harus diperhatikan, kalau mau ke Jepang itu apa yang harus diperhatikan gitu ya. Kalau ke Mesir, ke Maroko, ke Tunis, itu apa aja sih yang harus dipersiapkan dan segala macam. Nah, setelah itu kalau sudah jadi alumni, maka kita akan mengundang ya, melalui program Homecoming Alumni. Dan di sini kita teman-teman masuk ke dalam member dari forum alumni. Dan itu juga kita biasa mengadakan serial webinar yang bisa disupport oleh forum alumni dan juga dari kami gitu ya. Dan tentunya ada asosiasi alumni yang cukup aktif untuk bisa membantu teman-teman awardee serta potensial kandidat untuk masuk ke program 5.000 doktor. Nah, apa aja sih yang kita support gitu ya bagi awardee kita? Nah, ini kira-kira bukan beberapa sih, semuanya ini sudah ya support yang kita berikan. Dari mulai di atas ya untuk persiapan bahasa, terus ada admission fee, tuition fee ya, living allowance, kita berikan living allowance, kita berikan settlement allowance, kita juga memberikan insurance, kita memberikan book allowance, tiket tentunya harus kita berikan, kalau nggak bisa pergi ya kan. Terus visa fee itu juga kita berikan. Ada family allowance, ini yang paling menarik bagi teman-teman yang tentunya sudah berkeluarga gitu ya. Kita paham betul bahwa teman-teman ketika studi di luar negeri pasti yang difikirkan untuk keluarga ya. Maka kita berikan waktu dan ruang kepada teman-teman untuk berkumpul bersama keluarga, tapi bukan untuk happy-happy semata ya, justru untuk memberi dukungan agar cepat selesai. Terus ada juga field research grant, ada juga conference grant gitu ya. Jadi semua komponen ini kita berikan dengan nominal yang lumayan lah standar. Ada yang sesuai dengan standar, ada yang lebih sedikit dari standar. Tapi insya Allah tidak ada yang di bawah standar. Ya, kita jamin itu. Next. Nah ini, oh ya. Komponen-komponen ini teman-teman kita berikan selama 3 tahun ya, selama 3 tahun studi, tetapi bisa diperpanjang selama 2 semester. Jadi kita nyebutnya bukan 4 tahun gitu ya, pokoknya 3 tahun dulu karena kita pengen teman-teman cepat selesai ya. 3 tahun dulu, baru kemudian kalau memang dirasa betul butuh untuk diperpanjang, maka kita akan perpanjang 1 semester dulu ya. Kalau ternyata butuh lagi, ya makanya kami perpanjang lagi 1 semester. Nah, skema ini sebenarnya bukan berarti, oh itu mah sama aja 4 tahun. Enggak, berbeda ya. Kita pengen teman-teman itu selesai dalam kurun waktu secepat mungkin, itu 3 tahun. Baru kemudian kalau memang tidak memungkinkan, ya bisa tambah. Ini artinya kita akan membuat teman-teman itu sulit untuk perpanjangan. Bukan sulit gimana ya, artinya jangan sampai perpanjangan deh. Pokoknya 3 tahun selesai. Nah, teman-teman, ini bagian yang menarik, infografisnya ya. Jadi sejauh ini kita sudah ada 547 total awardee untuk program 5.000 doktor. Ya, 547. Saya kira kalau dilihat dari tadi ya target di awal 1.000 untuk 5 tahun, kita kan dari 2014 ya. 5 tahun kemudian kan harusnya 2019, 2020 lah. Ya, kalau mau ini difikskan 2019 2020 harusnya kita sudah 1.000 ya, sudah 1.000. Nah, ini kita baru 547 teman-teman. Banyak sekali hal-hal yang perlu kita evaluasi. Memang salah satunya adalah kemampuan bahasa dan kemampuan akademik dari teman-teman. Oleh karena itu sepanjang tahun kita selalu evaluasi terkait kualifikasi ya, kualifikasi akademiknya.
Tapi even though slow ya, we will get there. We will get there soon. Ya, kita pasti akan nyampe ke sana. Dari 547 itu sudah ada 248 bantuan beasiswa full studi yang sedang ongoing ya, yang sedang studi ya, dan sudah ada 118 yang sudah lulus. Saya kira angka 118 yang lulus ini juga cukup membanggakan ya, kalau dilihat dari mulainya 2012 gitu ya, sudah ada, pokoknya rata-rata lulus 4 tahun, tidak ada yang lebih, bahkan ada yang 3,5 tahun. Ini maaf, tadi pesawat permisi lewat. Dan ada masih menunggu 84 award yang belum berangkat. Tahun lalu kita pending keberangkatannya karena memang kondisi pandemik ya. Mudah-mudahan teman-teman pada bisa berangkat. Teman-teman Audi bisa berangkat di tahun ini. Sudah 86 alumni bantuan penyelesaian studi. Yang masih belum lulus kita tunggu juga. Sebenarnya per hari ini itu sudah ada penambahan 6 lagi awardee yang lulus. Ya, dari mulai Desember sampai ya Januari, baru kemarin itu ada 6 awardee yang baru lulus. Oke. Nah, ini sebaran awardee kita, jadi sudah ada di 5 benua, ya. Kalau kita lihat di Amerika Utara dan Amerika Serikat ya, ada tidak terlalu banyak ya, hanya 9 yang ongoing dan alumninya 1. 9 juga ini 5 di Kanada, jadi 4 Amerika. Memang untuk wilayah Kanada dan Amerika tidak terlalu banyak peminatnya, karena mungkin berbagai macam hal ya, salah satunya adalah terlalu jauh. Saya S2-nya di McGill University di Kanada, dan itu merasakan betapa jauhnya Kanada ya, 24 jam dari Indonesia, apalagi perbedaan waktunya juga sangat signifikan. Di sini sore, di sananya malam, pagi, di sana malam. Dan juga ekstrim, cuacanya relatif ekstrim ya kalau di Kanada. Tapi itu saya tidak tahu alasan kenapa tidak banyak awardee yang melirik Kanada dan Amerika. Tapi di Eropa dan UK, terutama Belanda, itu sangat banyak sekali. Ini menjadi sebuah pencapaian juga buat kita ya. Di Belanda itu ada sekitar 28 orang ya yang studi di sana, dan ini menjadi negara kedua terbanyak di Eropa untuk awardee kita. Pertamanya adalah UK, ini Eropa dan UK ya. Baru kemudian disusul dari Belanda itu Prancis. Masih banyak, meskipun di Belanda juga masih banyak universitas-universitas Belanda yang belum tersentuh ya. Nah, saya kira ini juga Holland Scholarship Day menjadi salah satu wadah gitu ya untuk memperkaya teman-teman tentang universitas-universitas di Belanda. Itu masih sangat banyak. Jadi mudah-mudahan kita the next batch gitu ya untuk program 5.000 doktor bisa memiliki kandidat yang studi di Belanda di universitas yang lebih bervariasi. Untuk di Asia kita ada 30 yang ongoing ya. Di Australia ini ada 93 dan di Afrika ada 33. Jadi total ada 5 benua, 24 negara dan 93 kampus. Nah, ini profil alumni kami ya, masih didominasi oleh para lelaki, sehingga kami sangat mendorong sekali para wanita untuk bergabung bersama kami. Ya. That's it. Itu saja presentasi dari kami. Mudah-mudahan bisa memberikan insight buat teman-teman sekalian, dan questions and answers will be welcome. Terima kasih, Mas Vito.
Terima kasih Bu Salama, presentasi yang luar biasa, sangat detail dan sangat menarik pastinya. Karena salah satu alasan kenapa saya bilang menarik nih, respon pesertanya juga cukup banyak yang ingin mengetahui lebih lanjut nih Bu. Karena juga waktu kita terbatas, saya akan langsung catat beberapa yang saya rasa relevan dan mungkin nanti bisa Ibu Salama respon. Kita akan lebih kepada interaktif sekarang dengan saya membacakan chat-chat yang sudah masuk. Terima kasih buat teman-teman peserta yang sudah menanyakan beberapa hal terkait beasiswa ini kepada kami melalui kolom chat. Akan saya baca satu persatu. Yang pertama Ibu, ini ada gambaran, ada beberapa pertanyaan. Pastinya saya akan mulai dari pertanyaan pertama dari Ibu Sylvia, Bu. Untuk memastikan, meyakinkan ulang. Untuk sebenarnya beasiswa 5.000 doktor ini yang berhak mendapatkan hanya mereka yang dari perguruan tinggi agama Islam saja atau tidak? Nah, terus saya juga menambahkan karena ini pertanyaannya saya rasa ini masih berkaitan. Bagaimana dengan mereka yang beragama Kristen, Bu? Karena kan program 5.000 dokter ini dari Kementerian Agama, apakah juga beasiswa ini juga memfasilitasi mereka yang berasal dari keluarga ataupun teman-teman kita yang beragama Kristen? Silakan Bu Salamah, mungkin bisa direspon, Bu. Oke, baik Mas Vito. Wah, luar biasa ini ya pertanyaannya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab ya. Yang pertama, memang program 5.000 dokter untuk saat ini karena dirilis karena diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, maka memang dikhususkan bagi teman-teman Muslim di perguruan tinggi keagamaan Islam. Nah, meskipun demikian, ini saya tidak ada sedikit kabar baik gitu ya, tapi saya juga masih belum bisa berjanji. Tahun lalu, ya tepatnya akhir tahun lalu, sudah ada pembicaraan bahwa kami juga akan menggandeng teman-teman dari dirjen Bimas yang lain, Bimas Kristen, Katolik, ya, Buddha, Hindu, gitu ya. Untuk Bimas Kristen sendiri, saya kira perlu saya sampaikan karena saya tahu betul di Bimas Kristen mereka memiliki program serupa. Ya, cuma namanya memang bukan 5.000 dokter. Jadi program untuk dokter ke luar negeri. Saya di awal-awal terlibat dalam pengembangan program ini juga untuk Bimas Kristen. Mungkin teman-teman yang berniat untuk studi doktor, tapi lagi-lagi memang ini untuk dosen dan tenaga kependidikan, Mas Tito. Jadi tidak untuk umum ya, belum untuk umum lah. Jadi untuk dosen dan tenaga pendidikan yang dari perguruan tinggi Kristen bisa menghubungi Bimas Kristen. Mudah-mudahan program itu masih ada. Karena ya tahun lalu saya masih dengar sih masih ada. Meskipun demikian tadi itu kita juga sangat mendorong gitu ya untuk bekerjasama dengan bimas-bimas lain. Mudah-mudahan tahun ini ada pembicaraan dan bisa terwujud, Mas Ito. Gitu, wah, terima kasih. Ini pertanyaannya juga keren, jawabannya juga keren, membawa angin segar. Semoga juga nanti ada berita baik yang bisa di follow up sama teman-teman kita. Karena saya yakin peserta HSD ini kan beragam ya Bu ya, nggak hanya mereka yang Muslim, ada mereka juga yang dari Kristiani yang juga ingin tahu lebih lanjut seputar program beasiswa yang difasilitasi oleh Kementerian Agama. Tadi Bu Salama juga sempat menyinggung ada obrolan dari Bimas Kristen dan Bimas-Bimas agama lainnya yang juga ingin mendiskusikan program yang sifatnya mungkin kolaborasi seperti itu Bu ya. Menarik. Terima kasih Bu. Saya akan move ke pertanyaan yang lain nih Bu. Ini ada yang bertanya dari NTB. Universitas Nahdlatul Ulama NTB. Apakah bisa mengikuti beasiswa MORA meskipun perguruan tinggi UNU NTB ini berada di bawah naungan LL Dikti 8, Kopertais 8. Wah, ini gimana Bu Salama? Ini dosen semua yang ikut Bu, kayaknya Bu. Baik. Terima kasih Mas Dito. Untuk perguruan tinggi umum, tadi sudah saya sampaikan juga di slide, boleh hanya untuk dosen yang berada di bawah Fakultas Agama Islamnya atau Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, untuk memastikannya, silahkan teman-teman mencek nomor induk dosen nasional atau NIDN-nya. Kalau NIDN teman-teman di bawah Kementerian Agama, maka boleh mengikuti ini, meskipun universitasnya dari perguruan tinggi umum atau di bawah Dikti. Gitu kira-kira. Dan kami sangat mendukung sekali karena terus terang teman-teman dari PTU ya itu masih kurang gitu. Jadi kita sangat mendukung sekali untuk teman-teman bisa join.
Gitu, Mas. Oke, ini saya rasa juga sudah langsung menjawab ini jawaban dari Bu Salama tadi. Soalnya ada yang juga bertanya dari Mas Aji Ramdan, apakah dosen dari Kementerian Pendidikan yang di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa mendaftar? Tadi Bu Salama juga sudah menyinggung. Apa Bu Salama ingin pertegas lagi Bu di sini? Iya, boleh-boleh. Jadi intinya dari perguruan tinggi umum silahkan bisa mendaftar selama NIDN-nya di bawah Kementerian Agama. Nah, sejauh ini yang kita catat NIDN di bawah Kementerian Agama di perguruan tinggi umum hanya teman-teman yang berada di Fakultas Agama Islamnya atau Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, jadi kalau teman-teman di PTU, perguruan tinggi umum, tapi fakultasnya agama Islam atau prodinya agama Islam, dicek NIDN-nya kalau di bawah Kementerian Agama, maka boleh mendaftar di program kami. Oke, Gitu. terima kasih Bu Salama. Bu Salama, ini ada pertanyaan menarik lainnya Bu. Saya rasa ini berkaitan dengan program IMD, Integrated Master Doctor yang katanya baru launching tahun kemarin Bu ya. Ya ini berkaitan juga mereka yang akan disekolahkan S2 langsung S3. Ini ada pertanyaan dari Mas Zid Hamdi, apakah ada kemudahan bagi alumni dari kampus umumnya nih tapi dari mereka yang menerima beasiswa santri PBSB. Jadi kan di Pontren itu ada satu beasiswa PBSB Bu ya. Di bawah naungan saya juga kebetulan pernah dapat PBSB Bu. Jadi ini juga ingin dipastikan ini ada dari kampus umumnya. Apakah juga ada kemungkinan dan boleh untuk mendaftar program IMD ini Bu? Begini Mas Ito, memang ini program IMD ini program unik ya, diinisiasi oleh Pak Dirjen Prof. Kamarudin Amin pada saat itu karena mendengarkan masukan-masukan dari pimpinan perguruan tinggi keagamaan Islam untuk mendapatkan SDM yang berkualitas, potensial gitu. Ya, maka kita mengakomodasi ini. Nah, sejauh ini program ini baru dipilotkan tahun ini. Harusnya memang sudah diumumkan tahun lalu karena masa pandemi. Tapi karena masa pandemi kita hold. Jadi program ini memang belum berjalan. Nah, karena memang baru inisiasi awal Mas Dito, maka memang kita uji cobakan dulu untuk teman-teman di bawah PTKI. Oke. Ya, jadi memang lulusannya harus lulusan PTKI. Sementara untuk program santri, khusus santri, saya kira di LPDP sudah ada ya beasiswa santri. Nah, itu juga diinisiasi oleh Kementerian Agama. Oh ya. Dirjen Ponpes, ya. Pondok pesantren itu mereka berkolaborasi dengan LPDP, mereka mengembangkan satu program beasiswa santri dan itu untuk santri. Kalau teman-teman dari santri, dari pondok pesantren bisa coba-coba melihat apa sih beasiswa santri ini. Saya kira ini sudah bisa mengakomodir teman-teman dari pondok, gitu ya. Tapi khusus untuk IMD ini dengan sangat berat hati kita baru membukanya untuk fresh graduate dari perguruan tinggi keagamaan Islam. Oke. Ya, terima kasih Bu Salama. Ini juga semoga program IMD diberi kelancaran ya Bu ya untuk bisa running di tahun-tahun ke depan karena pastinya banyak banget nih yang tertarik untuk daftar S2 langsung S3 begitu ya Bu. Betul. Sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan ini banyak juga ucapan selamat dan salam Bu. Saya juga ingin menyapa Bu Salama dari beberapa teman alumni Utrecht katanya ini ada Bu Marlinda. Selamat Bu Salama, keren katanya presentasinya. Terus juga ada salam dari Bu Delila, Mbak Delila. Sangat menginspirasi sekali Bu Salama. Semoga sukses programnya dan dapat diikuti oleh kementerian-kementerian yang lainnya. Wah, ini semoga jadi acuan semangat buat teman-teman Moral Terima Scholarship kasih gitu ya. Mbak Marlinda. Saya lanjut ke pertanyaan yang ini saya rasa juga pertanyaannya agak sedikit teknikal nih Bu. Untuk pendaftaran pembukaannya kapan kira-kira untuk program ini? Apakah di tahun ini ada nih karena kondisi lagi pandemi? Nah, gimana nih Bu Salama? Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang saya hindari sebenarnya Mas Dito. Karena cukup ini ya, tricky jawabannya. Maksudnya gini, ini masa pandemi ini memang sangat sulit sekali bagi kita ya. Pendaftaran yang 2019 saja kita pending untuk pengumuman kelulusannya di 2020. Baru akan diumumkan kelulusannya 2021. Nah, sehingga pembukaan 2021 kita masih belum menjanjikan. Namun nanti melihat situasi dan kondisinya. Kalau memang ternyata situasi dan kondisinya memungkinkan, maka kita akan buka. Tapi tenang saja teman-teman, kita bukanya nggak buru-buru kok. Pasti kita bukanya tuh lama gitu ya. 3 bulan, 4 bulan gitu ya. Jadi masih ada waktu lah untuk bisa mempersiapkan.
Tapi untuk saat ini yang bisa saya katakan itu masih menunggu situasi, gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa membukanya di tahun ini. Jadi gitu kira-kira Mas Dito. Iya, terima kasih Bu Salama. Pokoknya Ya, stay update aja di website betul, 5000 Dokter. Ya, ini juga termasuk betul. ada yang bertanya seputar program beasiswa yang Integrated Master Doctor itu S2 lanjut S3. Juga saya sarankan juga tadi Bu Salama juga sudah sempat menyinggung informasi lengkapnya ada di website di 5000 Dokter ya Bu ya. Iya. Websitenya scholarship.kemenak.id. Saya lupa ini ya menulis ini. Nanti Scholarship.kemenak. coba Oke, saya. nanti akan kita coba follow up nih Bu ya. Bu, ini Oke, masih siap, banyak siap. pertanyaan nih. Saya juga akan coba merangkum beberapa pertanyaan juga saya rasa relevan dan menarik untuk kita diskusikan. Tadi Bu Salama sempat menyinggung berkaitan family allowance. Wah, ini kan banyak juga nih calon-calon kandidat pendaftar 5000 dokter yang berencana berangkat ke Belanda ataupun juga negara destinasi belajar lainnya membawa keluarga. Batas orangnya ada nggak Bu? Kayak di LPDP kan ada batas tuh harus sekian orang. Ini kira-kira apa family allowance bisa bawa kakek, nenek, atau mungkin suami, anak 10 misalkan gitu. Itu kalau di 5000 dokter gimana Bu? Aduh iya ya, pengennya sih kita bawa semua ya, satu kampung ya. Jadi biar berasa sekolah di Indonesia gitu. Iya. Tapi sayangnya memang kita batasi Mas Dito. Jadi yang kita maksud dengan family adalah satu pasangan ya, pasangannya Oke, satu aja ya. spouse-nya. Dan 2 Harus orang anak tercatat ya Bu pasangannya ya harus Bu? tercatat, betul. Jangan asal ngambil pasangan orang ya. Jadi harus tercatat gitu pasangannya bersama dengan maksimal 2 anak, 2 anaknya. Dan itu tidak bisa digantikan oleh anak orang lain juga. Harus anaknya. Ada juga teman-teman Bu, anak saya 4 Bu, anak saya 6. Ya silakan diatur aja. Tahun pertama 2 anak, tahun kedua 2 anak. Dan perlu kami sampaikan juga ini Mas Dito, family allowance kita batasi hanya 2 tahun. Dan dimulai dari tahun kedua dan tahun ketiga. Kenapa demikian Mas Dito? Karena kami berharap di tahun kedua itu ya teman-teman sudah settle gitu ya, sudah bisa memberikan yang terbaik buat family-nya. Kalau tahun pertama itu kan masih ribet ya urusannya ya, udah urusan akademik, belum lagi housingnya dia sendiri juga belum tentu settle gitu kan. Kan kasihan bawa keluarga tapi masih apa istilahnya kalau bahasa Jawa itu diotong-otong gitu ya, digotong-gotong ke sana kemari gitu ya. Jadi 1 tahun itu penting untuk teman-teman ORDI mensetelkan diri, baik secara sosial maupun secara akademik ini juga penting. Saya tahu di Belanda itu kan ada sistem go and no go thesis ya. Jadi dalam 1 semester itu nanti di-assess kamu go atau enggak kan gitu ya. Nah ini kan bahaya, sangat kritikal gitu 6 bulan pertama itu ya. Di beberapa universitas ada 1 tahun pertama. Nah sehingga kami berpikir bahwa 1 tahun udah deh jangan diganggu-ganggu dulu ya dalam tanda kutip, keluarganya juga ya berdoa saja dulu lah dalam 1 tahun di Indonesia gitu. Baru kemudian kalau sudah ditetapkan bahwa go untuk the next year, baru mereka bisa dibawa. Nah, ini menarik Bu. tidak tahun keempat gitu Mas Dito ya. Tahun keempat itu lagi pusing-pusingnya Mas Dito. Bukan berarti bahwa keluarga terus tidak membuat tidak pusing, bukan berarti seperti itu juga. Ada juga orang-orang yang membawa keluarga kemudian sangat terinspirasi dan sangat termotivasi gitu ya. Tetapi tidak sedikit juga yang kemudian membawa keluarga, aduh pusing ini lagi ngetik terus anaknya nangis gitu ya, lagi ngetik terus istrinya, Pak antar ini ke sekolah, antar ini, antar itu gitu ya. Nah kita juga tidak mau seperti itu, kita pengen teman-teman fokus di menulis di tahun terakhir. Gitu kira-kira Mas Vito. Menarik ya. Ini juga berkaitan dengan saya juga ada sedikit cerita gitu. Ingat sekali waktu di Belanda itu saya bertemu dengan salah satu penerima beasiswa 5000 dokter yang sedang studi di Belanda. Mereka juga bawa anak dan bawa keluarga ya, bawa istri dan anaknya. Mereka bercerita juga memang salah satu hal yang membuat saya bahagia adalah beasiswa 5000 dokter ini membolehkan membawa keluarga karena ini menjadi salah satu support system paling kuat di tengah kegalauan yang harus dihadapi saat belajar di luar negeri. Adanya keluarga tambahnya imunitas atau kekuatan tambahan untuk mereka. Terima kasih nih 5000 dokter katanya begitu. Bu, saya lanjut ke pertanyaan yang lain nih yang juga berkaitan dengan teknis pendaftaran. Apakah dosen dengan berstatus BLU atau dosen honorer di kampus PTKIN ini dapat apply pada beasiswa 5000 dokter, Bu? Karena kan ada nih yang dosen-dosen masih mungkin belum tetap ataupun juga honorer ingin mendaftar, bagaimana Bu Salama menanggapi ini? Baik Mas Dito, memang salah satu persyaratannya adalah dosen tetap Mas Dito. Oke.
dosen tetap. Jadi harus memiliki SK yang tetap dari rektor. Ya. Kenapa dosen tetap? Karena memang kita pengen yang pasti-pasti aja ya Mas Dito ya. Yang tetap-tetap aja. Yang tetap aja juga suka ada aja gitu yang kemudian di tengah jalan pergi meninggalkan institusinya gitu ya. Jadi kita memang berupaya betul teman-teman yang berangkat adalah teman-teman yang memiliki komitmen untuk mengembangkan institusinya. Dan salah satunya diwujudkan dari ketetapan status mereka di institusi tersebut. Gitu. Terima Kalau dosen kasih. BLU, saya kira ada dosen BLU juga dosen SK dosen tetapnya ya, tetap Ya. dosen tetap. Nah itu dalam kontrak. Dalam kontrak maksudnya dalam kontrak yang jangka panjang, bukan kontrak yang tiap tahun harus di-renew kan. Ya. Gitu, ya, berarti memang salah satu ketentuannya harus punya dosen keterangan dosen tetap dan juga paling tidak juga ada NIDN gitu ya Bu ya, nomor induk dosen nasional NIDN menjadi itu salah satu acuan gitu ya. Itu sangat penting NIDN Mas itu. Ini juga ada pertanyaan lain yang juga berkaitan dengan jurusan dan ruang lingkup pilihan studi yang dipilih. Apakah dosen di UIN untuk program studi selain berkaitan dengan Islamic Studies juga eligible untuk beasiswa ini? Tadi Bu Salma sudah sempat menyinggung sebenarnya, tapi ya mungkin izinkan Bu Salma untuk menceritakan ini lagi, Bu. Oke, baik Mas Ito. Sangat mungkin sekali ya teman-teman dari bidang-bidang studi selain Islamic Studies itu sangat terbuka sekali untuk masuk ke dalam program 5.000 dokter. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa memang kenyataannya perguruan tinggi keagamaan Islam sudah membuka banyak sekali bidang studi. Ya, ada fisika, ada psikologi, ada kedokteran, kesehatan masyarakat, nursing dan segala macam, sehingga semua harus kita fasilitasi. Dengan demikian teman-teman yang bidang studinya non Islamic Studies itu sangat disupport lah untuk bisa mengikuti ini. Nah, bahkan sebenarnya justru yang sekarang kita khawatirkan kenapa teman-teman dari Islamic Studies kok makin menurun gitu ya, makin menurun interestnya untuk studi doktoral di luar negeri. Nah, ini yang sedang kita gali nih Mas Dito. Misalnya gitu ya, untuk Arabic teaching itu sangat terbatas. Untuk ilmu filologi juga sangat terbatas. Makanya kenapa kita memberi support sedemikian rupa gitu ya, bekerja sama dengan institusi langsung yang bisa menerima awardee kita yang memang di bidang itu. Oke. Dan bidang-bidang Islamic Studies yang lain saya kira kami sangat terbuka sekali dan sangat mengapresiasi kalau teman-teman mau bergabung dengan kami, karena selama ini yang paling tinggi mesti education, pendidikan itu paling tinggi. Terus kedua baru TESOL misalnya ya, teaching is for rata-rata di mana-mana Ibu ya, education itu itu di mana-mana. Nah itu, ayolah teman-teman yang dari Islamic Studies bergabung dengan kami, tapi juga teman-teman yang Islamic Studies sangat terbuka untuk kita terima. Oke, menarik Bu. Ini juga kita kayaknya hampir mendekati jam 3 siang, tapi sebelum mengakhiri sesi ini ada satu pertanyaan yang saya rasa ini penting, juga perlu disampaikan kepada Bu Salama dan teman-teman yang lain juga perlu mendengar. Ini berkaitan dengan pendidikan dan pembelajaran dan juga pengurusan beasiswa di tengah masa-masa pandemi ini Bu. Apa yang dilakukan oleh tim 5.000 dokter dan strategi apa yang dilakukan oleh teman-teman PMU untuk memfasilitasi mereka yang akan berangkat ke luar negeri dan juga mereka yang sedang belajar di luar negeri, dan koordinasinya seperti apa yang dilakukan sampai hari ini Bu untuk bisa menjangkau pendaftaran dan juga proses konsolidasi ya, koordinasi dengan mereka yang sedang belajar di luar negeri. Oke, baik Mas Dito. Mungkin ada dua kelompok yang mau saya sampaikan di sini ya. Yang pertama teman-teman yang berencana berangkat ya atau baru memulai studi, dan teman-teman yang sedang ongoing. Untuk teman-teman yang baru memulai studi, ini mohon maaf Mas Dito, background suaranya kok aneh banget ya. Masih enak sari roti ya. Jadi teman-teman yang akan memulai studi, mulai tahun lalu ya, mulai pandemi itu berjalan, kita membolehkan untuk memulai studinya dengan online. Nah, dengan online dahulu, baru kemudian karena memang di tahun 2020 kemarin ada edaran menteri bahwa tidak boleh ada perjalanan luar negeri. Tapi kita juga tidak men-stop semuanya, karena kita sangat paham betul untuk apply di perguruan tinggi luar negeri itu kan sangat sulit Mas Ito.
Ya. Kalau tidak berangkat sekarang, kemudian mereka harus mengulang semua pendaftaran dan itu sangat tiring gitu ya, sangat melelahkan. Sehingga kita memberi alternatif, silahkan memulai studi dengan online. Dan alhamdulillahnya perguruan-perguruan tinggi itu juga membuka skema itu. Jadi kita mulai, itu salah satu support kita di masa pandemi. Nah selanjutnya untuk teman-teman yang sudah ongoing, ini juga kita ada beberapa adjustment gitu ya. Adjustment misalnya teman-teman yang sedang ongoing tapi riset di Indonesia, maka kita beri keluasan untuk stay lebih lama gitu ya. Karena itu juga ya negaranya juga nggak bisa menerima mereka masuk, jadi mau gimana lagi kan gitu ya. Tapi terkait beasiswa itu semua kita berikan full ya, kecuali mereka yang stay di Indonesia agak lama, lebih dari 3 bulan, maka kita akan adjust dengan living cost di Indonesia. Tetapi yang sedang di luar negeri tidak ada sama sekali pemotongan, karena tuition fee di sana juga ternyata nggak dipotong. Yeah. Kosan juga nggak dipotong harganya, nggak kayak di Indonesia Mas Dito. Yeah. Di Indonesia kan sekarang kosannya, Bu, saya nggak di kos-kosan nih, diskon dong 50% gitu ya. Nah di sana nggak diskon, jadi maka kita tetap berikan full. Gitu ya. Selain itu juga kita berikan webinar-webinar sebagai bagian dari upaya untuk mendekatkan kita kepada teman-teman yang sedang ongoing. Jadi merasa diperhatikan kan gitu ya. Ada juga sesi-sesi psikologis yang kemarin kita buka untuk teman-teman gitu. Itu beberapa hal yang kita lakukan dalam rangka adjustment di masa pandemi dan memberi support kepada mereka di masa pandemi. Itu kira-kira Mas Tito. Luar biasa ya, tetap ikhtiar untuk biar mereka tetap stay in touch dengan 5.000 dokter. Betul. Itu Dan sangat pastinya ini sekali soalnya. Mereka juga sangat terpukul ya, supervisor juga lambat gitu responnya gitu ya. Sementara mereka di sana juga nggak bisa kemana-mana, keluarga nggak bisa datang, mereka nggak bisa pergi gitu. Itu benar-benar sangat sangat mengganggu, sangat melelahkan dan sangat stressful. Nah, itu yang kita upayakan mereka stay calm gitulah dan bisa tetap melanjutkan studinya gitu Mas. Ya, lagi-lagi terima kasih teman-teman semua peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri sesi pada siang hari ini. Saya mohon maaf kalau tidak semua pertanyaan tidak bisa saya bacakan karena juga waktu yang juga sangat terbatas. Tapi kalau memang ada pertanyaan yang belum terjawab ataupun juga ingin di follow up lebih lanjut, teman-teman bisa tanyakan langsung ke Instagram ataupun juga melalui sosial media atau juga hotline yang disediakan oleh baik itu 5.000 dokter maupun juga panitia Holland Scholarship Day. Terlepas dari itu semua juga kami ucapkan terima kasih pada semua teman-teman yang sudah meluangkan waktu, terkhusus pada Bu Salama dari 5.000 dokter. Semoga selalu sehat dan juga selalu dimudahkan segala urusannya. Terima kasih Mas Dito. Semoga ini menjadi salah satu wasilah teman-teman berangkat ke Belanda ya, karena banyak sekali juga teman-teman yang melanjutkan studi lanjut PhD-nya di Belanda. Semoga nanti setelah acara ini banyak yang mendaftar untuk persiapan studi lanjut di Belanda, khususnya bagi para dosen. Tapi sebelum saya tutup, izinkan Bu, kita mau mengabadikan momen nih. Kalau zaman sekarang kayaknya belum abdol kalau belum foto ya Bu ya. Jadi mungkin kita foto bersama, nanti akan dipandu oleh teman saya, Mas Hawari Putranto dari Nesa Indonesia. Mas Hawari, silakan Mas. Mungkin teman-teman yang hadir di sesi hari ini kami memohon dan juga kalau memang berkenan untuk menyalakan videonya terlebih dahulu beberapa menit sebelum kita tutup sebagai kenang-kenangan ataupun juga ya buktilah pernah hadir. Siapa tahu gara-gara foto ini nanti 2 tahun ke depan kita lihat, oh kalian gara-gara ikut HSD ada di salah satu list 5.000 dokter yang akan berangkat ke Belanda misalkan. Nah, itu juga menjadi salah satu cerita kita nantinya. Sudah ada beberapa slide. Mas Hawari sudah siap ya? Sudah. Oke, selanjutnya untuk sesi foto ini akan saya serahkan kepada Mas Hawari. Silakan. Masih ada yang belum menyalakan video. Ya, Mas Hawari sudah? 1. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sekali lagi.
1, 2, 3. Iya, terima kasih Mas Hawari. Di sini saya lihat ada banyak nama nih seperti Mbak Dianavi, Mas Dharma, Mbak Aziza, Mbak Lia. Mungkin 2 tahun 3 tahun ke depan mereka yang akan mengisi draft dan nama di 5.000 dokter bersalamah ya. Kita doakan mereka semua. Amin, amin. Mas Dito, kita ada booth-nya loh, booth Saya kita juga ya. mengingatkan kalau pengen lanjut pertanyaan ataupun juga pertanyaan, mohon maaf yang tidak bisa saya jawab tadi dan tidak bisa saya bacakan, 5.000 dokter juga punya booth yang juga mengikuti di rangkaian virtual booth dari Talent Scholarship Day.